mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Dasar Negara apa? Ideal negara. Ada lagi selain itu? Dasar negara apa? Merupakan sumber Hukum, Pak. dari segala sumber. Sumber hukum. Oke. Benar tak, Pak? Benar. Oke, untuk KD juga indikator pencapaian hari ini itu menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian menganalisis contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Hanya saja di sini Bapak tidak banyak untuk menyampaikan materi karena Bapak nanti siang ada kegiatan. Jadi tidak banyak Pak, untuk kegiatan. Baik, Pak. Oke, ini definisi dasar negara, di mana bisa kita lihat ya untuk materi untuk yang subjek yang pertama itu ground law atau norma dasar, side atau cita hukum atau side cita negara, philosophize, ground flag atau dasar filsafat negara. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua itu landasan dan sumber alam membentuk menyelenggarakan negara. Tentu dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, ini bisa Anda lihat bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, di mana filosofis dan dari negara side Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Dalam arti lain, Pancasila sebagai dasar negara untuk penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara juga, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga Pancasila merupakan suatu sumber nilai serta norma serta kaidah baik moral maupun hukum, serta menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau yang biasa kita sebut sebagai konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila itu mengikat secara hukum menurut ahli Bapak Adi Wijoyono 2019. Oke, ini Iya, Pak. video ya. Kita kalian tonton dulu lah. Iya, Pak. Pancasila sebagai dasar negara. Kalian pasti tahu bangunan, kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti tahu pohon, kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghujam ke dalam tanah menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Maka, perlu landasan dan fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dan Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi negara Indonesia, dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada kalimat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penambahan wawasan kalian mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dari situ tadi ada contoh kan, kalau kita sebagai pemimpin suatu saat nanti dalam mengambil keputusan itu tidak boleh dalam setiap aspek atau otoriter, itu tidak diperbolehkan, karena itu nantinya akan menimbulkan perpecahan baik itu individu maupun itu maupun. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, makanya kita lihat. Sudah jelas Pak? Oke, sini anak bisa lihat ya, mana sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara itu ada 4. Ada yang mau bacain? Sumber yuridis, Pak. Oh, ini Pak. Silakan. Yang pertama ada sumber yuridis. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, sumber historis. Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPPKI. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, sumber politis. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak mau tanya satu yang mengenai sumber yuridis. Kenapa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara? Alasannya kenapa Pak? Pedoman hidup Pak. Terus? Negara Pak. Oke, terus? Terus? Cita-cita bangsa. Kalau menurut Bapak, Karena kalau tidak ada Pancasila itu negara akan rusak, akan hancur semua. Oke, apalagi tidak ada undang-undang ataupun pasal-pasal yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri, ataupun baik undang-undang. baik Pak. Nah, ini Pak bagikan dulu 30 saja. Terima kasih Pak. Pak berikan waktunya 6 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Kenapa Pak? Kamu Bapak ya Kak? Aku kan kelompok dia. Ini Bapak. Ada yang mau ditanya Pak? Waktunya 6 menit. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah, Pak. Oke, silakan. Nomor 1 maju. Nomor 1 maju. Nomor 2 maju lah. Oke, dipersingkat saja ya. Siap, Pak. Silakan. Baiklah, Pak, kami dari kelompok 1 yang berisikan ada 7 orang, Pak. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin waktunya lebih panjang. Mungkin langsung saja, Pak. Nomor 1 itu soalnya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pak, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui tindakan yang sesuai dengan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa, dapat diterapkan dengan menghormati dan menjalankan ajaran agama masing-masing, serta menjunjung toleransi antarumat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan sikap menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia ditunjukkan dengan memperkuat persatuan nasional serta mengutamakan kepentingan bersama. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan dapat diterapkan dalam sistem demokrasi dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan. Terima kasih Ketua 1 atas partisipasi
kasih Pak. Terima kasih. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup, Pak. Untuk hari ini kita tidak ada kuis. Untuk hari ini kita tidak ada kuis, hanya saja ada podcast ya. Bisa kalian jawab? Raise hand saja. Raise hand dulu. Raise hand dulu. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Oke, untuk nomor 2 siapa tokoh utama yang mengusulkan Pancasila? Silakan. Apa lagi? Ada yang mau? Ada lagi yang lain? Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Baik. Itu saja untuk materi pertemuan kita hari ini mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita ada yang mau merefleksikan untuk hari ini? Silakan. Oke, kira-kira silakan. Pak, saya mau merefleksikan materi pelajaran hari ini, Pak. Jadi materi kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara itu ada 5 poin pokok, Pak. Yang pertama adalah sebagai dasar filosofis negara, kedua sebagai sumber hukum tertinggi, yang ketiga demokrasi bangsa dan kemudian negara etis, serta yang terakhir ada identitas bangsa. Dan kelima lagi nih Pak memiliki artinya masing-masing. Seperti contohnya pada dasar filosofis negara, di mana Pancasila adalah ideologi, dan filosofi bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam negara bernegara, Pak. Oke, baik, terima kasih kita dengar dulu. Bapak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Iya. Jadi masuk semua ya? Iya, Pak. Itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang hak asasi manusia.